Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrullahu ala taufiqi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani ma ba'd. Thalab wa talibat KMI kelas 11 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa menyambung kembali pelajaran kita, ya, masih di bab yang sama, bab ke-13 ya dari syarah kitab tauhid ini, dengan judul minasyirki an yastaghitsa bi ghairillah au yad'u ghairahu, ya. Jadi permasalahan tentang istighatsah kepada selain Allah. Ya, kita kemarin sampai pada dalil yang ketiga, sekarang dalil yang keempat di bab ini. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa qawlihi wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamati wa hum an du'aihim ghafilun wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da'a wa kanu bi ibadatihim kafirin. Nah, surat Al-Ahqaf, ya, ayat 5 dan 6. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan man adallu, siapa yang lebih sesat, ya, la ahada asyaddu dhalalan, tidak ada satupun yang lebih sesat, ya, daripada mimman yad'u min dunillah. Tiada seorang pun yang lebih sesat dibanding dengan orang yang menyeru selain Allah, yang berdoa kepada selain Allah, ya, ghairillah, ya. Man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah, yang mana yang dia seru selain Allah itu tidak bisa mengabulkan, tidak bisa menjawab seruannya sampai besok hari kiamat. La yastajibu lahu, la yaqdiru ala ijabatihi bi'ita'ihi ma talaba minhu. Tidak bisa mengabulkan apa yang dia minta, ya, darinya sampai hari kiamat. Ya, maka siapa yang lebih sesat daripada orang yang meminta kepada selain Allah yang tidak bisa mengabulkan sampai hari kiamat. Wahum an du'aihim ghafilun. Dan ditambah lagi, Tuhan atau siapapun yang diminta, yang diseru, yang didoain selain Allah itu, yang dimintai selain Allah itu, an du'aihim ghafilun, ya, ai al-mad'uun, ya, yang mereka itu yang dimintai doa ini, ya, Tuhan yang diseru selain Allah itu, an du'aihim ay du'a aman da'ahum minal musyrikin, dari doanya, dari seruannya orang-orang yang menyeru mereka dari kalangan kaum musyrikin, ghafilun la yash'uruna bi du'ai man da'ahum, mereka tidak bisa merasakan, tidak tahu doanya orang yang berdoa kepada mereka, ya, li'annahum imma amwatun au jamadun au malaikatun masyghuluna bima khuliqulah. Karena mereka itu bisa jadi yang diseru selain Allah itu kan bisa jadi amwat, orang yang sudah mati, atau jamad, benda-benda mati, atau malaikat yang sibuk dengan apa yang mereka diciptakan untuknya, ya. Nah, jadi Tuhan selain Allah itu hakikatnya ini, hum an du'aihim ghafilun. Tuhan-Tuhan selain Allah itu terhadap seruannya orang-orang yang menyembah mereka, yang berdoa kepada mereka, mereka tidak tahu. Nah, ya, jadi dicontohkan oleh Syekh Fauzan di sini, contoh aja batu, ya, benda mati, batu atau pohon, tapi pohon didoai, ya, sampai hari kiamat jawab ora iso, ya, apalagi mengabulkan doanya. Diceluk batu-batu, ya nggak bakal mengabulkan. Maka saya pernah ceritakan dulu, ya, kisahnya, di antara satu kisahnya Amr ibnul As radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa beliau, ya, ketika masih dalam keadaan musyrikin, ya, beliau pernah melihat ada burung, ya, BAB di kepalanya berhala yang besar di area Ka'bah saat itu. Lalu Amr bin As mendekati berhala itu, ya, lalu mengatakan, nah ini katanya kamu Tuhan, bela dong dirimu, masuk di BAB ini burung, diam aja kan gitu. Lalu ditinggalkan. Saat itu memang, ya, Amr ibnul As radhiyallahu ta'ala anhu, ya, sudah mulai, ya,
merasakan bahwasanya agama orang-orang musyrikin itu salah begitu. Ya, akhirnya alhamdulillah ya, menurut pendapat yang kuat beliau tahun ke-6 ya dari hijrah ya, beliau masuk Islam. Ya, dalam satu pendapat pula ya, beliau hampir bersamaan dengan Khalid ibn Walid ya, masuk Islamnya. Nah, Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi ini ya, Tuhan yang disembah selain Allah itu ramudeng nek di doani, ramudeng nek disembah dan sebagainya. Karena mereka benda mati, orang yang sudah mati atau memang bukan ya, karena mereka memang bukan Tuhan. Taib. Nah, kemudian Allah melanjutkan wa idza husyiran nasu kanu lahum a'daan wa kanu bi ibadatihim kafirin. Dan idza husyiran nasu jumi'ul yaumal qiyamah. Ketika besok manusia dikumpulkan besok di hari kiamat, kanu al alihatal lati yad'unaha min dunillah, yaitu tuhan-tuhan yang diseru selain Allah itu, kanu ya, lahum a'da yatabarrauna mimman da'ahum wa yu'adunahum, ya, berlepas diri dari siapa yang mereka seru dan memusuhinya, ya, wa kanu bi ibadatihim kafirin, dan mereka terhadap ibadah yang diberikan kepada Tuhan-Tuhan selain Allah itu. Jadi ya, misalkan nabi yang disembah, misalkan Nabi Isa ya yang disembah, Nabi Isa besok di hari kiamat ya, Nabi Isa mengingkari penyembahan mereka terhadap Nabi Isa ya, dan wa kanu bi ibadatihim kafirin, dan Nabi Isa ya akan mengkufuri peribadahan yang dilakukan orang-orang Nasrani itu. Jahidina li ibadati man abadahum. Ya, orang yang disembah itu akan mengingkari terhadap penyembahan orang-orang yang menyembahnya. Ya, jadi ya, di akhir ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya bahwa besok di hari kiamat Tuhan yang disembah itu akan jadi musuh bagi yang menyembahnya itu. Dan Tuhan yang disembah selain Allah itu akan mengingkari peribadahan yang dilakukan kepada mereka ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nyatakan tentang Nabi Isa, ya Isa anta qulta linnasi takhiduni wa ummi ilahaini min dunillah, wahai Isa, apakah kau berkata jadikan aku dan ibuku sebagai dua Tuhan sesembahan selain Allah ya, lalu panjang ya, Nabi Isa ya mengatakan bahwasanya Nabi Isa ya, tidak pernah meminta orang untuk menyembahnya. Nah, kita lanjutkan ya makna global dari ayat ini. Annallaha ta'ala hakama bi annahu la adalla mimman da'a ghairallahi minal makhluqina mimman la yaqdiru ala ijabati da'watihi fid dunya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menghukumi bahwa tidak ada yang lebih sesat dibandingkan orang-orang yang berdoa kepada selain Allah dari kalangan makhluk ya. Menyeru Tuhan selain Allah dari kalangan makhluk, dari yang mana makhluk itu tidak mampu untuk mengabulkan doanya ya di dunia, tidak mampu menjawab seruannya di dunia, wala yash'uru bidu'a iman da'ahu ya, dan juga tidak merasa ramudeng nek didoani, tidak tahu kalau dia dimintai doa. Wa idza qamatil qiyamatu wa jumi'an nasu ada min man da'ahu wa tabarra'a minhu. Dan besok ketika hari kiamat ya, mereka akan saling bermusuhan. Mereka memusuhi Tuhan-Tuhan yang diseru itu, memusuhi dan berlepas diri dari siapa yang menyembahnya itu. Falaisa hadzal musyriku illa fi naqdin fid daraini. Maka tidaklah ya keadaan orang musyrik seperti ini kecuali dalam kerugian yang besar, kehancuran, kebinasaan ya di dua negeri, baik di dunia maupun akhirat. La yahsulu ala ijabatin fid dunya ya, di dunia mereka tidak mendapatkan jawaban dari doa mereka, wa tajhadu ibadatuhu fil akhirati, dan besok di akhirat peribadahannya diingkari oleh Tuhan yang mereka sembah itu ya. Wa ahwaju ma yakunu ilaiha, padahal di akhirat itu saat mereka itu sangat butuh pertolongan dan saat mereka sangat butuh terhadap Tuhan. Kalau memang ya Tuhan mereka itu bisa menolong, tapi ternyata tidak akan ada yang bisa menolong dari Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah ya. Nah, maka di sini jelas sekali ya, kita tidak boleh ya untuk meminta pertolongan kepada yang sudah mati,
kepada malaikat sekalipun ataupun juga kepada benda-benda mati waliyadzubillah ya. Kepada nabi juga tidak boleh ya, karena nabi telah meninggal ya. Dan kemarin ada yang tanya kalau minta tolongnya kepada jin bagaimana. Nah itu juga ya, maksudnya apa, bolehkah interaksi dengan jin ya? Maka jelas di ayat ya surat jin itu, annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rohaqa. Maka tidak boleh juga ya berinteraksi apapun dengan jin. Thayyib ya. Apalagi minta tolong, itu kesyirikan ya. Sekarang ya keterkaitan dengan bab anna fiha, keterkaitannya dengan bab dalam ayat ini al hukma ala man da'a ghairallahi, hukum terhadap siapa yang menyeru Tuhan selain Allah ya. Bi annahu aslud bi annahu adallud dhalina wa anna du'a ibadatun faman sarafahu li ghairillahi fa huwa musyrik ya. Di ayat ini jelas sekali ya, ada pengabaran dari Allah bahwa orang yang menyeru selain Allah itu adalah orang yang paling sesat, dan bahwa doa itu adalah ibadah. Maka siapa yang memalingkan doa itu kepada selain Allah, ya berarti dia musyrik. Paham ya ini? Baik, jelas insyaallah. Kemudian faedah yang kita bisa ambil yang pertama, anna du'a ibadatun, doa itu adalah ibadah. Faman da'a ghairallahi faqad asyraka syirkal akbar. Maka siapa yang berdoa pada selain Allah, sungguh dia telah melakukan syirik besar. 2. Bayanu syaqawati man yad'u ghairallahi fid dunya wal akhirah. Penjelasan tentang celakanya orang yang berdoa kepada selain Allah di dunia dan akhirat. 3. Inna syirka huwa a'dhamud dhalal. Syirik itu adalah kesesatan yang paling sesat. Ya. Yang keempat, ya, itsbatul ba'tsi wal hasyri lil jazai, penetapan adanya kebangkitan dan hasyr, dikumpulkannya seluruh makhluk untuk diberi balasan. Yang kelima, annal authana la tasma'u man da'aha, bahwa Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah, ingat ya, kalau disebut authan itu maknanya umum, siapapun Tuhan selain Allah. Kalau disebut asnam itu berhala. Nah, jadi authan ini lebih umum, siapapun Tuhan selain Allah ya, mau nabi kah, maksudnya yang disembah selain Allah ya, mau nabi kah, mau wali yang sudah mati kah, mau batu, mau apa, malaikat, mau apa namanya, bintang, mau matahari, mau kuburan dan semisalnya, tidak mendengar siapa yang menyerunya. Semua Tuhan selain Allah itu tidak tahu, tidak bisa mendengar siapa yang menyerunya. Wala tastajibu lahu, dan juga tidak bisa menjawab seruannya ya. Aksa ma yatasawwarul musyrikuna fiha, berbeda dengan penggambaran kaum musyrikin terhadap Tuhan-Tuhan selain Allah itu ya. Orang-orang musyrikin kan begitu ya, ini punya ini, ini punya itu. Sampai di Solo itu ya, kebu loh, kebu Kiai Selamat tuh digambarkan punya ini punya itu, bisa memberi rezeki, padahal kebu itu kalau orang Jawa bilang ya, simbolnya orang bodoh. Bodoh lo ngalungu koyok. Nah itu. 6. Anna ibadatallahi wahdahu fiha khairud dunya wal akhirah, bahwa menyembah Allah semata ya, di situ terdapat kebaikan di dunia dan akhirat ya. Jelas ya, jadi kebaikan di dunia dan akhirat itu adalah dengan tauhid. Taib ya. Sekarang ya, kita lanjutkan ya dalil berikutnya. Wa qaulihi ta'ala amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'a wa yaj'alakum khulafa'al ardi a ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, amma yujibul